Halo kawan pajak, ketemu lagi dengan kami penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk. Hari ini masih dengan saya dan sebelah ada namanya doang ya, tapi orangnya belum. Dan teman saya nanti yang akan ngobrol-ngobrol hari ini tentang penghasilan. Yang sebelumnya kita udah ngobrolin tentang sistem perpajakan di Indonesia, kemudian kita ngobrol tentang subjek pajak, kemudian episode ketiga kemarin sama Mbak Ervi dan Mbak Siva membahas tentang NPWP, dan hari ini kita bahas tentang penghasilan. Jadi biar nggak salah lagi kalau misalnya kita bilang penghasilan itu maksudnya apa sih? Apa cuma gaji aja? Atau cuma keuntungan dagang aja? Nah, itu akan kita bahas hari ini. Halo Mas Tarmo, udah udah nyampe kantor belum? Udah tuh, udah sampai. Nah, hari ini kita ngobrol lagi sama Mas Tarmo lagi hari ini tentang penghasilan. Eh, Langsung ngobrol aja kita nih Mas. Oke, siap. Ya, supaya teman-teman itu lebih paham gitu ya. Penghasilan itu, bahwa penghasilan itu nggak cuma gaji doang, atau nggak cuma dari keuntungan dagang doang gitu, tapi jasa pun bisa memberikan penghasilan gitu ya. Oke, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Makin cepat, Oke, makin bagus. Mas kamu tuh kemiringan loh Mas, jadi Oke, mukanya. ini tingkat kemiringannya ini harus disesuaikan dulu ya. Oke, Iya, oke. kalau bercandaan di media sosial tidurmu kemiringan itu. Bukan kurang miring ya. Nggak kurang miring. Nah, oke teman-teman, kita langsung bahas aja penghasilan, Mas. Penghasilan itu apa sih, Mas? Di undang-undang dijelasin nggak sih? Atau itu Oke, penerjemahan kita sendiri gitu? ya. Jadi kalau ngomongin penghasilan, tidak hanya penghasilan kalau namanya kita pajak penghasilan ya. Ya, Mm-mm. berarti kita mengacu kepada ketentuan di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH, yaitu Mm-mm. bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis itu. Jadi dari pilihan katanya sudah luas banget ya, Mm-mm. tambahan kemampuan ekonomis. Bukan hanya apa namanya tadi yang disampaikan gaji apa tidak, tapi setiap tambahan kemampuan ekonomis. Kemudian ada lagi yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Diterima atau diperoleh ya. Nah, Kalau ini istilah ini akuntansi banget gitu. Kalau kemarin kan banyak yang saling berdebat ya. Pajak itu sebenarnya akuntansi apakah hukum sih gitu ya. Ya ah, ini di sini karena memang di sini ada istilah-istilah yang memang akuntansi banget nih, yang diterima atau diperoleh. Diterima itu dia mengacu kepada cash basis ya. yes. Dia pendapatannya Benar-benar, diterima, benar-benar betul. menerima tunai cash. Iya. Atau Benar. diperoleh, meskipun dia apa namanya belum diterima uangnya, tapi dia sudah Mencatat diakui sebagai sebagai pendapatan, penghasilan ya. penghasilan. Kemudian selain itu tadi tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, juga dia luas dia, berarti baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dari Jadi manapun ya. betul dari manapun gitu. Worldwide income ya, saya tahunya worldwide web gitu, tapi ini worldwide income. WWI, Jadi WWI. ya, dari seluruh di mana saja lah, di mana saja, baik Indonesia maupun luar Indonesia. Ini kita bakalan bicara ini tidak hanya sebagai kita orang Indonesia, termasuk juga WNA yang dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Kemarin kita udah bicara subjek pajak dalam negeri kan, atau luar Kalau negeri. kalau yang belum nonton, tonton dulu boleh ya. Oh iya, silakan tonton dulu. Nah ini relatif banget dengan apa yang kita bahas di kesempatan sebelumnya tentang subjek pajak ya. Jadi meskipun dia pasien dari Indonesia maupun luar Indonesia, termasuk kemarin WNA yang menjadi subjek pajak dalam negeri, dia juga wajib atau menghitung penghasilannya itu yang dari luar Indonesia juga. Kemudian yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Konsumsi atau menambah kekayaan ini juga. Kemudian dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang Nah, lebih luar biasa lagi ya. ah, Mau kalau mau bilangnya hibah gitu ya. Oh ini hibah itu. Oh, tetap saja itu sebuah tetap. penghasilan. Jadi intinya tuh sebenarnya di kalau kata aku sih, keempat kata pertama ya Mas ya. Ya, Setiap tambahan kemampuan ekonomis. ya, ya. Nah, Bisa lah ambil. udah nah, Itu habis itu ya. ya udah dari manapun dalam bentuk apapun ya kan Betul. kayak gitu ya, Ya. yang diterima Ya. maupun diperoleh. Jadi maksudnya udah diterima, bener-bener diterima
Ini suaraku jelas nggak sih, Mas? Jelas, jelas. Oh, nah, diterima maupun diperoleh, nah pokoknya semuanya itu namanya penghasilan gitu. Jadi kalau misalnya dia bilangnya kayak gini, saya nggak kerja Pak, saya cuma jualan. Ya, ada juga yang kayak gitu. Nah kayak Nggak gitu. Nah, kerja, itu yang saya nggak nggak kerja tapi kerja. cuma punya kontrakan gitu ya. Nah, Ya, itu betul itu juga kan. juga, ini kan kontrakan kan yang kontrakan bayar ya. Jadi itu Betul. menambah kemampuan ekonomis si pemilik kontrakan itu. Nah, itu namanya penghasilan gitu, Penghasilan. teman-teman. Jadi intinya semuanya tambahan kemampuan ekonomis, artinya kita bisa pakai buat konsumsi ataupun bisa menambah kekayaan kita, itu namanya penghasilan. Baik bentuknya uang maupun kalau bukan uang gimana, Mas? Ya, sama Sama juga. ya, sama Iya. juga. Itu Norm juga mm, natura ya. namanya penghasilan juga. Oke, kemudian di Undang-Undang PPH itu kalau aku baca tuh jadi dia ada macam-macam penghasilan. Macam-macam penghasilan itu bisa dibilang dari pekerjaan atau pekerjaan bebas, kemudian dari usaha atau kegiatan, kemudian dari modal sama penghasilan lain-lain. Baik, ya. Jadi sebenarnya tuh ada klasifikasinya seperti itu ya, tapi Ya. tapi kalau kita ngisi SPT itu nanti beda lagi ya. Ya, ya. Jadi kita Betul. bahas sesuai SPT atau sesuai undang-undang nih enaknya nih. Ya, ya. Tetap pertama ya kita tadi sebutkan dulu ya Sesuai bahwa undang-undang dulu ya. sesuai undang-undang seperti itu. Oke, sesuai Karena nanti undang-undang. kan, Mm-mm. kemudian pada saat kita ngisi SPT itu ada klasifikasinya lagi. Iya, iya. Iya, jadi pelan-pelan dulu ya. Kita dari sesuai undang-undang Ya. dulu lah. Kalau dari sesuai undang-undang kan ada 4. Hmm. Penghasilan dari pekerjaan atau pekerjaan Atau bebas. pekerjaan bebas. Nah, nanti ini lebih tepatnya kita bahas di SPT aja karena ada tuh istilah itu Iya. ya. Mm-mm. Hmm. Kemudian penghasilan dari usaha atau kegiatan. Iya. Oke, yang ketiga penghasilan dari modal. Nah, dari modal itu bisa bunga, bisa sewa, bisa royalti. Pokoknya intinya dari modal yang kita miliki, baik itu modalnya itu berupa barang yang kita sewakan atau barang tidak berwujud gitu ya, Mas ya, kayak Iya, jadi kayak hak cipta modal itu gitu ya ya, aset lah gitu. Jadi aset. penghasilan dari aset kita, misalnya tadi kalau dia punya rumah atau gedung di dari kontrakan, atau mungkin punya kendaraan disewakan, dapat Hmm. sewa. Kemudian Oh, kalau tadi dari usaha ya atas keuntungannya gitu atau labanya. Kalau dari pekerjaan kan jelas ya, ada mungkin iya. ada dari gaji, tunjangan, kemudian Honor. pekerjaan bebas honor, nah seperti itu. Hmm. Nah, kalau yang dari modal tadi ya salah satunya kita jual harta gitu. Harta itu kan modal ya. Jadi kalau kita jual terus dapat untung ya itu penghasilan juga namanya. Dan di luar itu ditaruh di penghasilan lain-lain. Nah, Lain-lain. intinya mah semuanya ya, Iya. tetap semuanya. Jadi ada yang diklasifikasikan secara jelas tadi yang Heeh. tiga di atas, yang sisanya ya itu di yang lain-lain. Dan Nanti kita define. lain-lain. Oke. Contohnya kalau di Indonesia sih contohnya pembebasan utang. Jadi misalnya aku utang Iya, sama kamu nih, Mas. betul ya. Utang sama Kebalik kamu kayaknya satu biasanya yang miliar. ke tentang aku deh. Oh gitu ya. Iya. Tidak, aku Ya. aja yang ngutang deh. Oke, baik. Misalnya aku utang sama kamu 1 miliar, terus aku nggak bayar-bayar, terus akhirnya kamu bilang, ya udah utangmu aku bebasin aja. Berarti 1 miliar Nah, itu penghasilan aku dong. betul. Nah, Nah, kayak gitu. Kayak gitu aja tuh penghasilan dong, teman-teman. betul. Karena kalau kita lihat tadi apa namanya kalau orang kan tahunya lu kan tidak ada uang yang masuk gitu ya Heeh. atau tidak ada penambahan aset gitu. Mungkin Iya. seperti itu. Tapi Heeh. kalau kita ngelihat secara akuntansi ya di Hmm. neracanya Mbak Ana Hmm. itu tadinya ada utang Utang sebesar satu 1 miliar. miliar. Hmm. Kemudian utang itu nggak ada. Jadi karena Hmm. kekayaannya tuh naik gitu kan. Hmm. Kalau kita secara akuntansi itu kan aset bersih itu kan dari aset dikurangi hutang kan gitu. Hmm. Hmm. Kemudian dengan adanya hutang hilang, Hmm. maka menjadi aset bersihnya naik, kekayaannya itu naik. Nah, Hmm. itu sesuai dengan istilah penghasilan sebagaimana tadi kita sebutkan ya di pasal Matias Iya. 1 eh, untuk Menambah. konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Menambah kekayaan. Ya. Gitu, kayak gitu. Nah, kita langsung ke klasifikasi penghasilan yang di SPT aja. Mungkin ini Iya, buat yang oke. kawan pajak udah familiar ya, familiar. Nah, Karena bagi yang sudah pernah ngisi SPT, udah pernah lihat SPT itu pasti pasti tahu sih. Iya itu kalau baca sih ya Mas ya. ya. Tapi Biasanya sih tanya, iya, ini ditanya apa kadang. gitu. Soalnya kalau misalnya ngisi SPT-nya dipandu sama petugas, biasanya nggak terlalu aware tuh itu apa sih gitu. Nah, nanti teman-teman bisa sambil ngelihat SPT ya, khususnya SPT formulir 1770.
1770 orang pribadi nih yang jelas nih ya. Tapi kalau untuk badan ya disesuaikan lah lokasinya ada di mana ya. Oke, pertama tuh biasanya di lampiran 3. Lampiran 3 tuh Hmm. penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, itu berarti dia nggak masuk ke objek pajak ya, Mas, nggak dihitung Ya. ya. Jadi Kemudian, meskipun dia penghasilan, dia menambah kemampuan ekonomi tadi dan seterusnya tadi, hmm, memenuhi syarat sebagai penghasilan, namun dia hmm, tidak dikenakan pajak. tuh ada kan. Terus yang kedua, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan lagi. Pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, Nah, kalau ya. final tuh berarti dihitung sekali dibayar udah nanti Iya, nanti nggak diperhitungkan lagi karena betul. kalau penghasilan tuh diperhitungkan lagi setelah full 1 tahun gitu Iya, dia nanti. seperti tahunan. Ya, tapi kalau final enggak ya Mas ya. Jadi Iya, setelah dihitung dibayar udah gitu, final selesai. selesai Tinggal gitu. dilaporkan saja. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah penghasilan dari pekerjaan bebas. Heeh. Hmm. Kemudian yang keempat, penghasilan dari pekerjaan. Nah, nanti bedanya apa nanti habis ini kita bahas nih. Hmm. Kemudian yang ini yang sebenarnya mirip penghasilan lain-lain tadi ya Mas ya. Lain, Nah, ya, betul. tapi ini untuk penghasilan lain yang nggak termasuk di yang dikecualikan, nggak termasuk yang kena final, nggak termasuk yang dari pekerjaan bebas, nggak masuk yang dari pekerjaan, itu masuknya ke penghasilan dalam Dalam negeri negeri lain. lainnya. Nah, terus di terakhir, apabila kita ada penghasilan dari luar negeri, itu masuknya ke penghasilan dari Penghasilan dari luar luar negeri. negeri. Oke, Mas, kita bahas satu-satu, Mas. Oke. Penghasilan yang bukan objek pajak. Apa tuh? Penghasilan yang bukan objek pajak, Apa diantaranya aja adalah gitu? ya ada sumbangan atau Hmm, hibah. hmm, Kemudian ada juga warisan. hmm, Ada serantum yang diterima oleh badan sebagai wajib saham. hmm. Kemudian natura tapi tertentu. Karena natura ini ada perincian nih Mbak Nani. Oh, Tapi nanti oke. ya. Ya, Kita satu dulu deh ini yang sumbangan ini deh. Ya. ya. Sumbangan atau bantuan atau sumbangan. Untuk zakat, infak, dan sedekah. Ini ada dua. Yang pertama ada yang diterima oleh badan amil zakatnya. Yang kedua Hmm, adalah yang diterima oleh si penerima zakatnya. oke. Gitu. Jadi ada dua nih. Hmm, Kalau oleh diterima oleh badan amil zakat yang disahkan oleh pemerintah itu tadi masuk hmm, yang bukan objek pajak. hmm. Dan yang kedua adalah yang diterima oleh si penerima zakat yang berhak. Yang berhak. Ini Berarti juga apa sih namanya? Mustahik. ya seperti itu mustahik Hmm. lah gitu. Oke. Hmm. Kemudian ada harta hibahan. Ini yang ramai Hibahan. juga nih. Nah, hibah Hibahan. kalau kalau aku dikasih uang sama kamu itu hibah bukan? Ya itu hibah, tapi apakah itu masuk dalam pengertian yang ini apa tidak gitu. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman nggak semua hibah itu eh, dikecualikan dari objek pajak Betul. ya. Jadi Iya, ada syarat-syarat tertentu yang di apa ya disyaratkan supaya dia iya. dikecualikan dari Masuk objek dalam ya. pajak. Betul. Itu apa, Mas? Misalnya adalah keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. 1 derajat aja ya. Sedarah dan Satu jadi derajat sedarah aja. saja nih. Jadi kalau misalnya ada ipar atau ya kakak ipar itu Hmm. udah nggak masuk di Nggak sini. masuk. Jadi kalau dikasih sama iparnya, jangan mau Oh, iya, muter ya. dulu. Sedikit aja ya. Muter dulu. Nggak lewat. Kamu kasih ke kakak, suamimu nanti kasih ke aku gitu. Muter ya. Oke. Nah, jadi sedarah 1 derajat itu artinya Iya. orang tua ke anak atau anak ke orang tua gitu ya gampangnya. Jadi Iya. kalau misalnya udah ke kakek ke cucu atau cucu ke kakek itu udah nggak masuk pengecualian dia Tidak. dia dia Iya. masuk penghasilan yang kena pajak gitu. Terus yang tadi yang selain orang badan ya Mas ya, Badan badan. keagamaan, pendidikan, sosial. Badan sosial, keagamaan atau yang apa nih? Badan sosial termasuk yayasan koperasi. Nah, Wah, cuman itu ini apa? ada ininya juga nih. Ada Ada aturan syarat turunannya ya. ya SDNK-nya ada syarat dan ketentuan Nanti berlaku mungkin itu. bagi yang badan-badan ini atau yang mau Iya. menyerahkan ke badan-badan ini bisa lebih mempelajari lagi aturan turunannya ya. Intinya nggak semudah itu berkuso gitu ya. Iya. Oke, kemudian selanjutnya warisan ya. Kalau Warisan. warisan ini yang diterima oleh ahli waris ya. Ya, jadi warisan yang diterima oleh ahli waris itu merupakan bukan objek pajak. Namun jangan salah nih. Nanti kita ngotot pada saat ada terima warisan berupa aset tanah dan bangunan, itu Nah, kan suka ini Mas ya, apa BTW namanya? mukamu menghilang, Mas. Kamu hilang ya? Gini ya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian apa namanya warisan berupa tanah bangunan, itu kan Nah, mereka biasanya ngurus surat tanah bebas biar nah, tidak kena pajak
penerima pajak kan gitu ya. Hmm. Nanti kan katanya warisan bukan objek pajak. Ya, bagi si penerima. Sementara bagi yang mengalihkan Mengalihkan ini yang dari memberi. yang meninggal ini, ya Hmm. itu ada syaratnya, itu ada setoran bebas. Kalau tidak, ya dia masih tetap kena seperti itu. Oke, oh jadi Jadi inilah kalau yang kalau warisan yang ini adalah yang pengalihan itu diterima. kan ini ya PPh final pengalihan. Nah, itu Betul. bisa dibebaskan tapi dengan Ya, surat SKB. Tapi iya. bagi si penerima ketika dia menerima rumah atau menerima warisan itu Mm-mm. dia bukan objek pajak gitu ya. Iya, jadi harus kita bedakan nih, jangan Nah, sampai dari sudah sisi siapa nih gitu ya. ya benar-benar. Nah, oke, kemudian ini banyak ya Mas ya. Ya, mungkin kita cari yang apa namanya agak Cari yang sering jadi menarik ini aja aja ya. ya. Iya, Nih, pembayaran asuransi karena kecelakaan sakit atau karena mm-mm. meninggalnya orang yang Ya, tertanggung. Itu berarti itu kayak klaim asuransi ya, Mas betul. ya. Ya, Klaim jadi asuransi. Nah, itu itu tidak termasuk kena yang tidak termasuk objek pajak. pajak. Oke, terus kemudian dividen dan penghasilan lain. Tapi ini ada syarat dan ketentuannya Ada, juga. Ya, betulnya betul, harus baca lagi PMK 18 ya. PMK betul. 18. Nah, ini dibaca dulu nih. Dividen yang seperti apa sih yang dikecualikan? Ya, itu harus harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya. Kalau enggak ya tetap objek ya jadinya ya. Mm-mm. Oke, kemudian mana lagi yang biasanya jadi kontroversi nih? Ini teman-teman bisa baca di pasal berapa Mas? 4. Empat, 4 ya. ya, di pasal 4 Kalau kalau Undang-Undang 4 ayat PPK. 3, kalau bukan objek pajak tuh ayat ayat 3. 4 ayat 3. Jadi 4 ayat 1 itu objek, 4 ayat 2 itu final, 4 ayat 3 itu yang bukan objek. Oh ya, yang ini Mas, yang huruf I ini Mas. Mm-mm. Bagian laba oh bukan yang itu tuh. Ya, Yang kenapa? yang itu loh Mas, yang firma itu. Oh ya bener yang bagian I Itu, ya. iya. Nah, yang bagian Jadi I. memang ini mulai tahun 2020 sejak Undang-Undang Cipta Kerja itu ada perubahan. Kalau Hmm. sebelumnya itu hanya perusahaan komanditas atau firma segala macam ya. Tapi Nah, kalau yang mulai Undang-Undang Cipta Kerja itu ada tambahan itu anggota koperasi. anggota Nah, jadi koperasi. kalau sebelumnya Nah, sebelumnya anggota koperasi saat dia mendapatkan SHU ya anggota koperasi itu dia kena pajak. nah, Dia disamakan dengan dividen sebelumnya kan juga kena pajak. hmm, Tidak ada pengecualian. Nah, hmm. dengan Undang-Undang Cipta Kerja SHU yang diterima oleh anggota koperasi itu dia Bukan objek. otomatis ya, Hmm. otomatis bukan objek. Oke, Beda padahal dengan masih ada dividen-dividen, nah dividen kan masih ada syarat ya. iya Kalau betul. anggota koperasi otomatis dia. Ini padahal tadi belum dibacain loh. I itu apa? Oh, belum baca ya? Oke. Baik, Jadi baik. jadi ini gini teman-teman. Teliti. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Jadi bunyi lengkapnya seperti itu. Nah, itu tadi tambahan dari Mas Tarmos sejak Undang-Undang Ciptaker itu yang tadinya tuh nggak ada tuh bagian laba SHU koperasi itu ya. Tapi sekarang jadi ada gitu. Itu bukan objek pajak. Jadi kan kadang-kadang kayak gini Mas, wajib pajak itu kayak gini. Saya punya CV gitu, tapi nanti jadi pajaknya 2 kali dong gitu. Dipajakin di CV-nya sama di dianya gitu. Padahal di dianya jadi masuknya ke penghasilan yang bukan objek pajak. Ini jangan salah ya teman-teman. Meskipun bukan objek pajak, ini di SPT tetap dilaporin. Betul. Tetap dilaporin. Jadi dia Dan ada tempatnya sendiri ya, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak gitu. Tuh. tapi konsekuensi dari ini, Hmm. konsekuensinya adalah si siapa pemilik ini yang Hmm. anggota firma atau komanditer ini dia tidak boleh membebankan biaya Iya, iya. misalnya ada gaji gitu ya. Hmm. Itu tidak boleh dibebankan di firmanya. Hmm. Ya, tapi dia dapat atas penghasilan dari pembagian labanya dia tidak kena pajak. Oh, nah kayak gitu. Jadi mungkin ini jangan langsung ditelan mentah-mentah nih. Ya, Tetap harus dipelajari juga aturan ya. berikutnya. Tapi jangan khawatir juga sih. Nanti ikutin aja episode-episode ngerujak-ngerujak terus ya. Ngerujak biar seger. Iya. Terus kemudian nih yang terakhir beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Enggak deh masih banyak mas ternyata. Baik-baiknya. Jadi kalau beasiswa pun ada syaratnya ya. Ada syaratnya. Ya. Nah, untuk menggaji Sama bukan. Natura mungkin ya. Natura ini juga lagi ramai ini Iya karena ya. Itu gimana tuh Nat mas? Natura itu kan aturan awalnya adalah
semuanya bukan objek Mm-mm. pajak ya. Mm. Makanya tadi bilang sebenarnya kerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan itu bukan objek pajak. Itu dulu Mm. ya. Kemudian dengan aturan di Undang-Undang HPP ya, Undang-Undang HPP, Undang-Undang tahun 2021 Mm. itu dia kena dengan batasan tertentu. Jadi yang tetap bukan objek pajak itu ada beberapa. Nah, di antaranya adalah imbalan hubungan dan pekerjaan jasa atau kerjaan dalam bentuk natura dengan jumlah tertentu gitu. Ada nanti batas minimal. Batas minimalnya berapa? Nah, itu kita tunggu PMK-nya karena emang PMK Itu belum ada ya. terkait hal ini belum ada ya. Jadi intinya tuh sebenarnya teman-teman kalau misal kita belajar pajak itu kita nggak cukup hanya baca undang-undangnya doang. Dia akan ada aturan-aturan turunannya yang memperjelas gitu, memperjelas apa sih sebenarnya ini syaratnya apa, harus kondisinya seperti apa gitu ya. Oke, ini kita lanjut ke bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu. Iya. Nah, itu juga ada aturan turunannya, Mas. Ya kalau itu kan misalnya ini ya apa namanya? eh Is, sudah is. kayak BLT gitu-gitu loh. Kalau Hmm. misalnya seperti itu kan ya cukup jelas dengan kita melihat ke badannya sih. Badan itu memberikan bantuan ke siapa gitu. Kalau emang udah itu ya berarti mau memenuhi syarat itu ya berarti memang dia bukan objek Bukan pajak. objek pajak. Oke, terus kemudian dana setoran BPIH dan atau PPIH khusus yang diterima oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Artinya ini Nah, bagi badannya itu bukan penghasilan karena itu kayak nitip doang ya nggak sih? iya. Oke, kemudian udah sih kayaknya yang sering dipertanyakan itu ya. Iya. Nah, nanti teman-teman bisa baca lagi tuh di undang-undang baik di undang-undangnya maupun di aturan turunannya. Itu tadi adalah penghasilan-penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Oke, next, yaitu kedua, apa tuh? Penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, final itu tadi yang seperti kita bahas, setelah dihitung, bayar, selesai. Nggak akan diperhitungkan lagi di akhir tahun gitu. Iya. Nah, itu apa aja, Mas? Misalnya penghasilan dari bunga deposito dan tabungan. Kemudian Hmm. juga ada bunga obligasi dan yang lagi rame nih, surat utang negara ya. SBN. Kemudian ISBN. Hmm. Kemudian juga ada di undian nih kalau kita dapat undian itu. Hmm. Itu apa namanya? Itu final itu juga. Final. Jadi jangan lupa kalau teman-teman dapat hadiah undian, Hmm. jangan lupa tuh minta bukti potongnya karena juga harus dilaporkan. Dilapor. Kemudian penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas. Hmm. Kemudian juga penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan Hmm. atau jasa konstruksi, Hmm. sewa tanah bangunan. Jadi kalau penjualan rumah atau tanah dan bangunan, juga persewaan tanah dan bangunan itu juga termasuk penghasilan final. Final. Ya. Hmm. Dan yang terakhir ini yang baru dimasukkan dalam undang-undang yaitu peredaran bruto tertentu ya. Itu biasa Omset. kita sebut ini ya UMKM ya. Biasa Iya. kita sebut PH 0,5%. UMKM yang 0,5% itu. Yang tidak selamanya sih Anda dapat menggunakan Iya. itu gitu ya. Jadi Betul. finalnya nggak selamanya, tapi ada jangka waktu tertentunya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi ada aturan turunannya. Nah, ini yang biasa sering terjadi itu adalah yang sering orang tuh ini hasil pembelian harta ya maksudnya kayak orang Iya. jual tanah bangunan. Nah itu kan begitu dia jual ya dia bayar pajaknya buat balik nama. Nah udah itu di SPT tahunannya tuh tinggal dilaporin aja, nggak dihitung lagi gitu. Kemudian yang ini nih Mas, bunga simpanan koperasi ya, Ah iya. bunga simpanan Ya. koperasi. Nah ini biasanya udah dipotong sih sama koperasinya. Nah itu final juga. Jadi kalau di Ini harus dibedakan nih dengan tadi yang tadi SHU. dikecualikan ya Iya, SHU. SHU. Jadi Ada bedain SHU, SHU ada atau bunga bunga deposito. simpanan. Jadi Beda. eh, ini nanti kalau di formulir 1770 itu SPT orang pribadi ya 1770 ini ada di lampiran 3. Lampiran 3 itu sama yang tadi yang bukan objek juga di lampiran 3. Jadi Ya, baik bukan objek maupun final ya tetap lapor juga, tetap dilaporin. Intinya betul. semua penghasilan sih dilaporin, cuma tinggal ditaruhnya di mana gitu. Ya, konsekuensi membayar atau tidak gitu. Iya, iya betul. Konsekuensi diperhitungkan kembali di Bukan akhir ya. tahun atau tidak gitu. Oke, ini tadi setelah bukan objek, terus yang dikenakan PPh final, sekarang kita lanjut ke penghasilan dari pekerjaan bebas. Nah,
Pekerjaan bebas sama pekerjaan tuh bedanya apa, Mas? Kan Ya, sama-sama pekerjaan ya. iya sama. Kalau pekerjaan itu ada hubungan kerja, misalnya dia karyawan Karyawan. gitu ya. Kalau pekerjaan bebas itu dia biasanya hubungannya bukan kerjaan yang sifatnya kayak karyawan itu, tapi dia biasanya kontrak apa nih, audit nih, atau mungkin ada Tenaga apa ahli. namanya jasa hukum ya, tenaga ahli seperti itu pekerjaan Hmm. bebas. Hmm. Nah, dia jadi kayak freelance lebih kayak, atau dia punya profesi profesi ya, Iya, profesional berikan gitu ya jasa lah, pekerjaan. pemberian jasa gitu, pemberian jasa. Contohnya kayak misalnya arsitek, pengacara gitu ya. Ya, Terus agen asuransi itu juga pekerjaan bebas ya. konsultan Ya, juga. konsultan gitu. Nah, biasanya nih kalau pekerjaan bebas ini dia bisa memilih ya. Dia bisa memilih menghitung penghasilannya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi biasanya kita sebutnya norma penghasilan gitu ya, norma penghasilan. Nah, jadi bagi teman-teman yang pekerjaannya itu pekerjaan bebas tadi itu, bebas itu bisa dibaca di ayat 3 juga ya, Hmm. ayat 3 ya Undang-Undang PPH di pasal 4 ayat 3. Nanti kalau misalnya teman-teman itu pekerjaannya adalah pekerjaan bebas tadi yang nggak ada ikatan kerja seperti karyawan tadi, itu bisa memilih menggunakan norma dan itu harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma di 3 bulan pertama ya Mas, 3 bulan Iya. pertama tahun berjalan. Jadi kayak kayak jangka waktu lapor SPT orang pribadi itu. Jadi sambil lapor SPT sambil menyampaikan norma gitu. Oke, apalagi Mas? Ada yang mau Eh, diperjelas nih untuk iya. pekerjaan bebas nggak? Jadi untuk pekerjaan bebas ini dia tidak dapat dikenakan dengan PPh final 0,5% ya. Kalau tadi kan Oh ada iya setengah iya persen nih. benar 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 Nah, benar. ini kalau ini dia eh, apa namanya, ya harus menggunakan norma atau pembukuan, pilihannya seperti itu. Mm-mm. Kemudian untuk pekerjaan bebas ini ya tadi harus memberitahukan di 3 bulan pertama untuk Mm-mm. menggunakan norma. Mm-mm. Nah, Kalau tidak memberitahukan, dianggap dianggap pemilih menggunakan memilih pembukuan. melakukan pembukuan. Kalau tidak melakukan pembukuan juga, Dihitung dengan norma dihitung yang dengan lebih norma yang tinggi. lebih tinggi, norma pemeriksaan mungkin akan lebih diarahkan ke diperiksa malah ya. Jadi saran kita sih sebaiknya langsung memberitahukan norma aja setiap tahun Iya. itu sekalian lapor SPT gitu. Oke, eh, oh ya sama yang tadi, kalau misalnya usaha usaha yang omsetnya tertentu kan bisa pakai final tadi, tapi kalau usahanya itu terkait dengan pekerjaan bebas itu tidak bisa menggunakan PPh final yang UMKM tadi. Oke, kemudian pekerjaan itu berarti yang tadi ya, kalau Ya. pekerjaan bebas itu tidak ada ikatan kerja yang tetap gitu kayak karyawan tadi. Nah, kalau penghasilan dari pekerjaan, nah itu penghasilan dia sebagai seorang karyawan. Karyawan. Biasanya bukti potongnya tuh A1. A1 ya Mas ya? Iya, untuk karyawan kan satu. Jadi ini A1. bisa kita bedakan ya. Kalau Mm-mm. misalnya Di teman-teman bukti potongnya itu ya beda. di butuh potongnya itu udah kelihatan. Mm-mm. Apakah Kayak sebagai gitu. karyawan ataukah sebagai Sebagai pekerja freelance. bebas. Gitu. Kalau PNS A2. Iya, aduh. Oh, PNS A2 gitu. Oke, nah terus selain itu kan masih banyak ya penghasilan-penghasilan yang belum masuk ke bukan objek pajak, belum masuk ke yang dikenakan PPh final, kerjaan bebas dan pekerjaan itu masuk ke penghasilan dalam negeri lainnya. Contohnya apa Mas? Keuntungan pengalihan harta kali ya? Jadi kayak misalnya kita beli emas nih zaman tahun lama banget kan 500.000 misalnya segram ya. Kalau sekarang kan udah 1 juta lebih. Nah, itu yang 500-an, yang 500 jutaan itu masuk ke penghasilan yang kena pajak dari penghasilan dalam negeri lainnya. Kemudian setelah itu ada penghasilan dari luar negeri. Nah, kalau penghasilan dari luar negeri ini ngitungnya langsung netonya ya Mas ya? Iya, betul, langsung Nah, netonya. Dan ini langsung kalau netonya. misalnya kalau misalnya ini Ada kan kredit. ya
kalau dari kredit pajak dipotong PPh di luar negeri, maka itu dapat dikurangkan atau Jabat-jabat dikendalikan menjadi dengan kredit pajak. ya dengan hitungan tertentu ya, karena tidak semuanya bisa Tidak dikreditkan atau semuanya. Dan dikurangkan. kalau misalnya kita penghasilan dari luar negeri, kredit pajak dari luar negeri itu nggak bisa lebih bayar ya. Ya, Maksimal. makanya ada Iya, batasannya. iya. Jadi nggak bisa dikembalikan orang yang mau ke Ya, luar negeri, masih yang kembaliin Mandirian. kita. Ya, betul betul. Nah, jadi bisa dikreditkan paling maksimal sebesar PPh terutang kita gitu. Nah, kira-kira itu aja sih obrolan kita tentang penghasilan hari ini. Intinya seluruh penghasilan yang kita peroleh, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang kita peroleh itu harus banget dilaporkan di SPT. Entah itu objek pajak atau bukan, entah itu pajaknya final atau tidak, itu semua harus dilaporkan. Kira-kira kayak gitu ya Mas ya? Ya. Jadi kalau ditanya kamu punya penghasilan nggak? Enggak kok, orang saya cuma jualan di depan rumah. Lah itu penghasilan juga Pak Bu gitu. Oke ya, sampai sini Mas obrolannya. Mungkin teman-teman kalau tahu ini ngoceh aja nih, emang ada dasar hukumnya nggak ya? Seperti yang sudah kita ulang-ulang ya. Jadi di dasar hukumnya adalah pasal 4 dan 5 Undang-Undang PPH. Nah, untuk aturan turunannya mungkin next time kita bisa bahas ya lebih detailnya. Tapi karena kita ini keinginan kita itu adalah ngerujak ini belajar pajak dari nol, iya. Jadi kita cicil sedikit demi sedikit. Oke, oke Mas ya. Ya. Oke, ini karena juga time-nya ini, time jatah waktunya ini juga udah sambil jalan, ini udah mau habis. Kita pamitan dulu. Kamu punya pantun nggak, Mas? Belum. Ya, Ngomong tadi. iya iya sih, ya adalah. Siko mau pakai baju putih. Mas Tarmo, terima kasih loh. Sama-sama. Oke, kawan pajak, sampai ketemu lagi di ngerujak episode berikutnya. Kita sih pengennya rutin dan tidak terlalu lama ya jangka waktunya. Semoga kita cepat ketemu lagi di tema berikutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe YouTube kita ini. Oke, dadah.